Angkatan 10 Kabupaten Pati yang akan melakukan supervisi akademik pada Guru SD Desa Rejo Wali kelas 4. Saya Ibunya Indri Handayani, Wali kelas 4 di SD Negeri Sarejo. Selamat siang, Bu Indri. Selamat siang, Bu. Di sini saya akan mencoba melakukan percakapan praobservasi sebelum Bu Indri melakukan pembelajaran kelas ini. Bu Indri Handayani, Wali kelas 4 ya. Besok Bu Indri akan melakukan pembelajaran. Kira-kira mata pelajaran apa yang akan Ibu lakukan pada waktu besok akan diskusi? Besok itu pas hari Selasa, mata pelajaran yang saya ambil pendidikan Pancasila dulu. Oke, dari apa yang akan Ibu lakukan yaitu pendidikan Pancasila, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan apa? Tujuan pembelajaran yang nanti dicapai bersama untuk siswa itu siswa mengamati video yang sudah disediakan. Setelah mengamati video melalui kegiatan sehari-hari di rumah, di sekolah, itu anak-anak atau siswa dapat menunjukkan hak dan kewajiban melalui video tadi, sehingga anak bisa melihat langsung kegiatan-kegiatan tersebut melalui video dengan benar. Terus kedua, tujuan yang kedua itu setelah mengamati gambar tadi, anak itu bisa menganalisis hak dan kewajiban di sekolah, di rumah dengan benar. Terus tujuan yang ketiga, setelah mengamati, anak melakukan kegiatan diskusi kelompok. Anak dibentuk kelompok, kemudian melakukan diskusi. Dengan kegiatan diskusi tersebut, anak itu bisa menghasilkan sebuah gambar atau postur tentang hak dan kewajiban yang pernah dilakukan di rumah, di sekolah, dengan Menarik ya. Ibu sudah memberikan pembelajaran melalui media berupa video pembelajaran, kemudian gambar, dan hasil akhirnya itu membuat poster ya, poster produk ya, berupa poster atau gambar. Oke, dari apa yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira area pengembangan yang akan Ibu capai itu apa? Ingin yang Ibu capai pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan, yang dilibatkan dengan sosial emosional anak. Selain itu juga untuk menerapkan budaya positif kepada anak. Itu sekali. Anak itu berarti sudah melakukan, berarti anak melakukan atau membuat produk yang berbeda dari itu. Ya. Berarti itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk dari itu. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira dari apa yang ingin dicapai tadi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi, itu strategi apa yang ingin dilakukan? Ada di sini yang Ibu persiapkan ada beberapa strategi. Yang pertama mengelompokkan murid, kemudian yang kedua menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kemudian yang ketiga media pembelajaran yang berupa video, kemudian modul ajar dan itu. Oke, berarti Ibu sudah mempersiapkan semuanya untuk melakukan pembelajaran yang akan dilakukan besok pagi. Kita akan melakukan observasi pada waktu Ibu melakukan pembelajaran. Semoga
Terima kasih atas waktunya, Wendri. Sampai jumpa besok waktu observasi di kelas. Terima kasih atas waktunya, Wendri ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oh, disiapkan dulu. Ya. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Ya, kita melakukan breathing dulu ya, biar fresh. Ya. Pagi ini kita akan belajar PKN ya. Siapa yang tadi pagi bangun pagi? Bangun jam berapa? Jam 5. Nah, bangun jam 5 apa yang kalian lakukan? Sholat subuh. Siapa yang sholat subuh? Angkat jari. Ayo, nggak boleh bohong. Setelah sholat subuh yang kalian lakukan apa? Makan dulu. Oke. Terus Mandi. terus sarapan dulu, terus mandi, terus Berangkat sekolah. berangkat sekolah. Siapa yang bantu orang tua di belakang? Menyapu ya. Perasaan kalian bagaimana? Senang. Orang tua kalian bagaimana? Kalian bantu? Senang. Nah, dengan rasa senang kita mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Rasa sayang dari siapa? Orang tua. Nah, perhatikan. Ini lagu untuk kalian. Kita belajar dan kemajuan. Hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. Ini lagu tentang hak dan kewajiban. Apa saja tadi kegiatan yang terdapat pada lagu tersebut? Ada yang tahu? Belum? Kita perhatikan video ini ya. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Tentang hak dan kewajiban. Dari lagu tadi, apa saja yang terdapat di dalam lagu tadi? Hak itu apa? Nanti sesuatu yang kita dapat. Iya, pintar. Yang kedua adalah kewajiban. Gitu. Adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Pintar Nadim. Sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua, dan yang ketiga belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Jika kita melaksanakan antara kewajiban dan hak seimbang, maka hidup kita damai, hidup rukun. Ya, anak akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok, terus mengerjakan tugasnya secara berkelompok ya.
dan mana yang termasuk kewajiban. Mudah? Ayo dilaksanakan. Kita bisa mulai ya. Kelompok yang pertama, semuanya maju. Nama kelompok ini. 1. Hak mendapat pendidikan. 2. Mendapat nilai. 3. Mendapat kasih sayang. Kewajiban. 1. Menaati tata tertib dan datang ke sekolah tepat waktu. 2. Menghormati guru. 3. Menjaga kebersihan sekolah. 4. Mengerjakan tugas sekolah. 5. Memakai seragam. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mempresentasikan hasil belajar kelompoknya ya, mulai dari bumi, Venus dan Jupiter. Nah, kalau begitu tadi kita belajar tentang apa? Hak dan kewajiban. Hak itu tadi berarti contohnya apa saja? Mendapatkan pendidikan, mendapatkan nilai, mendapatkan kasih sayang. Hak itu apa? Adalah sesuatu yang kita dapat. Pinter, sesuatu yang kita dapat. Itu tentang hak. Yang satunya tentang kewajiban. Kewajiban contohnya apa tadi? Menaati tata tertib, menghormati guru, datang sekolah tepat waktu, pinter, membersihkan sekolah, mengerjakan tugas sekolah, memakai seragam ya. Nah, itu contoh dari kewajiban. Kalau begitu kewajiban itu Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Maka jika kita melaksanakan hak dan kewajiban seimbang, hidup kita akan nyaman, tentram, hidup rukun dan damai. Selanjutnya anak-anakku, untuk lebih memahami materi hari ini, kita kerjakan soal-soal ini ya. Nama, nomor absen jangan lupa ditulis ya. Ya, dikumpulkan ke kelompok. Hasil asesmen yang diberikan, anak-anak sudah paham membedakan antara hak dan kewajiban. Baik, nah selanjutnya untuk anak-anakku semuanya, bagi yang sudah paham akan ibu berikan pengayaan, dan yang belum nanti ada tambahan tersendiri remedi ya. Untuk selanjutnya anak-anakku, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar hari ini? Alhamdulillah hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban dengan rasa senang. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini hak dan kewajiban, anak-anakku bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa ya, dilaksanakan di mana? Di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Sudah paham ya? Nah, untuk hari ini kita belajar hak dan kewajiban. Cukup anak-anak bisa untuk beres-beres persiapan pulang. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Kelompok bumi.
mencoba untuk melakukan percakapan pasca observasi yang mana dari pembelajaran yang sudah Ibu Hendy lakukan. Kita mulai ya Bu ya. Bu Hendy, kemarin Bu Hendy sudah melakukan pembelajaran di kelas 4 ya. Mata pelajaran apa yang Bu Hendy lakukan kemarin? Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dari pembelajaran yang sudah Bu Hendy lakukan, kira-kira Bu Hendy dapat merefleksikannya seperti apa Bu? Ya, terima kasih Bu. Kemarin pada waktu pembelajaran yang saya gunakan untuk berdiferensiasi dulu melalui proses dan produk untuk anak-anak. Alhamdulillah bisa anak-anak yang untuk mencapai tersebut sudah kelihatan hasilnya ya. Terus selain itu manajemen waktu ya anakku pengelolaan waktu anak-anak sudah bisa sesuai dengan waktunya. Terus selain itu penataan kelas, pengelolaan kelas. Oke, berarti tadi Bu Hendy kemarin sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, proses dan program. Ya, kemudian sudah mampu memanajemen waktu dengan baik, serta sudah mampu melakukan pengelolaan kelasnya. Nah, dari yang sudah Bu Hendy lakukan, kira-kira hal apa yang menurut Ibu sudah dilakukan yang baik? Artinya begini, dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu merasa pembelajaran itu sudah menarik itu karena apa? Terima kasih. Selanjutnya, ya pembelajaran yang sudah saya lalui itu berbagai menggunakan model sudah saya coba. Ternyata setelah saya pahami anak-anak itu model problem based learning yang anak asik kelihatannya terus enak dalam pembelajaran itu model itu. Terus kemudian penerapan budaya positif itu anak murid datang tepat waktu seperti itu. Kemudian mengingatkan kembali keyakinan kelas untuk anak-anak. Selain itu untuk kedisiplinan kelas anak-anak sudah terjaga dulu tentang kebersihan kelas, kemudian sampah di tempatnya ya, mulai dari awal sampai pulang kembali. Selanjutnya Bu, untuk jurnal refleksi setelah pembelajaran selesai, anak-anak itu menuliskan kembali bagaimana dia tadi selama menerima pelajaran itu ada papan di depan kelas ya, di dinding, papan di dinding itu setiap anak sudah ada bagiannya masing-masing. Di situ dia bisa menuliskan bagaimana pelajaran ini seperti itu. Terus selain itu Bu, penerapan KSE. Penerapan KSE di sini itu anak-anak bisa mencurahkan perasaannya melalui scripting yang sekarang model-model itu loh, seperti itu anak-anak suka Bu, seperti itu menggunakan scripting ya. Bagaimana mencurahkan perasaannya tadi selama pembelajaran bersama Ibu, bagaimana perasaannya senang atau sedih, itu kita bisa
sebagai gurunya atau sebagai adiknya, seperti itu. Dan bisa dilakukan dengan berbagai cara, Bu. Bisa dengan bentuk kasih sayang, misalnya saya dijadikan sebagai ibu di kelas dengan cara dikasih pelukan atau sebagai tanda hati gitu. Terus selain itu juga bisa sebagai sahabat dengan tangan, Bu. Seperti itu. Semacam-macam. Oke, nah tadi Bu Indri sudah melakukan pembelajaran basic reading ya, BPL, kemudian juga memberikan ice breaking dan sebagainya agar anak itu lebih merasa senang dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa rencana tidak lanjut yang ingin dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran Bu Indri agar mungkin pembelajaran itu lebih menarik lagi atau lebih bervariasi? Kan kalau misalnya seperti terus nggak mungkin dong kita satu SBB itu, mungkin bagaimana cara belajar itu agar pembelajaran itu lebih meningkat. Tidak lanjut apa yang belum dilakukan ya. Tindak lanjut yang saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Terus selanjutnya sharing pengalaman dengan teman sejawat. Nah, bagus sekali ya apa yang direncanakan, tidak dari apa yang ingin dilakukan. Semoga apa yang direncanakan, apa yang diharapkan dapat tercapai dan dapat dilakukan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Indri, sudah melakukan percakapan pasca observasi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.